الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم فصل وسلم وكرم ومجد وشرف وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب لها. اللهم يا من مطالب الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Alhamdulillah hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan pengurusi surau An-Nur Tuan Abdul Samad bin Maslar dan sekalian imam daripada surau An-Nur yaitu Tuan Adnan bin Yaakob. Mudah-mudahan dan seluruh dari pengurusi dan pembantu dari pengurusi mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekian keseluruhan dari jamaah surau An-Nur ini khususnya di malam yang mulia ini, mudah-mudahan tidak kita keluar dari rumah Allah ini melainkan Allah berikan keberkahan kepada kita dan Allah panjangkan umur kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Terkadang manusia lalai dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmat yang Allah berikan kepadanya terkadang ketika ada ajakan untuk bersyukur kepada Allah, sedikit pertanyaan akan terlintas di dalam hatinya. Ketika dia dalam keadaan yang susah, dia akan bertanya, atas apa, nikmat apa yang aku harus syukuri? Sedangkan aku dalam keadaan susah. Nikmat apa yang harus aku syukuri kepada Allah, sedangkan banyak daripada orang lain yang lebih gembira, lebih bahagia, lebih senang daripada aku. Maka jawablah diri kita masing-masing bahwa tidak akan pernah nikmat Allah itu terputus setiap harinya dari kita, baik itu kita sadari atau tidak kita sadari, baik itu nampak atau tidak nampak. Banyak nikmat yang nampak, tapi yang tidak nampak lebih banyak. Banyak nikmat yang kita sadar, tapi yang lebih banyak lagi yang tidak kita sadari. Salah satunya, sayyarakumullahu ila hadzal makan. Salah satu nikmat yang besar sekali ketika Allah tuntun kita ke rumahnya Allah, berkumpul untuk salat berjamaah dan kita menghadiri suatu majelis agama, suatu kuliah agama. Ini nikmat yang luar biasa. Banyak daripada fadilah-fadilah yang diriwayatkan di dalam hadis ketika mereka yang menghadiri suatu majelis, suatu kuliah, suatu pengajian, bahkan sesaat saja mereka hadir dengan seorang yang memberikan pelajaran ilmu agama dari warisan Nabi Muhammad, itu lebih baik daripada 70 tahun dia beribadah kepada Allah. Ini salah satu nikmat. Kenapa bukan nikmat? Karena jikalau bukan karena taufiknya, bukan karena hidayahnya, bukan karena keinginannya, wallahi demi Allah, satu langkah pun tidak akan pernah kita mampu datang ke surau ini. Tidak akan mampu. Jikalau bukan karena izin Allah, jikalau bukan kehendak Allah, satu dari antara kita tidak akan pernah mampu.
Maka plan yang kita sudah siapkan untuk menghadiri ini di atas ridhonya Allah, di atas keinginannya Allah. Ada di antara kita yang sudah merencanakan datang ke tempat ini, tapi tidak diberikan izin oleh Allah. Allah sibukkan dia dengan kesibukan yang lain. 2 hari, 3 hari sebelumnya, atau 1 minggu sebelumnya sudah dapat info, nanti saya nak pergi ke pengajian kuliah Habib Ali. Tapi ketika di hari yang diinginkan, di waktu yang diinginkan, Allah sibukkan dia ke tempat yang lain. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa semua adalah kehendak Allah. Semua adalah atas izin Allah. Semua atas rencana yang sudah Allah rencanakan setiap hamba ya. Nah, tadi Habib mendengar juga salah satu yang memberikan kalimat tadi bahwa biografi sedikit daripada yang sudah disebutkan, bacakan. Memanglah Habib bukan tidak asing lagi di Melaka ini, ya, tapi di Surau An-Nur ini baru pertama kali datang. Ya, kalau dihitung-hitung Habib mengajar di Melaka ini sudah hampir 10 tahun lebih. Ya, 10 tahun lebih mengajar di Melaka. Kemudian kalau dihitung-hitung juga kitab yang sudah dihatamkan, lebih dari 50 kitab sudah dihatamkan selama 10 tahun itu. Alhamdulillah, ya, dapat rezekinya. Habib yang mendapatkan rezeki, bukan kalian. Habib dapat rezeki bisa berjumpa dengan orang-orang baik seperti antum sekalian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini pun menjadi salah satu momen silaturahmi yang insya Allah bisa memanjangkan umur kita dan meluaskan, memberkahi rizki kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini tajuknya luar biasa, baik, cantik, ya, bertepatan juga dengan apa yang dibacakan oleh imam tadi. Subhanallah, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Imam tadi di rakaat kedua membaca surat itu, di mana kita harus perhatian. Perhatian dengan apa? Dengan amal ibadah apapun itu, sekecil apapun itu. Karena amal baik atau amal buruk, amal yang ada pahalanya atau amal yang ada dosanya, walaupun kecil, tidak akan pernah luput dari pandangan Allah. Tidak akan pernah luput dari pandangan Allah. Allah Maha mengetahui. Allah Maha menghitung. Allah adalah zat yang tidak pernah tidur. Allah adalah zat yang maha mendengar, yang maha melihat. Dan Allah adalah Tuhan alam semesta yang mengetahui segala apapun yang terjadi di dalam ciptaannya. Ya, Allah mengetahui dari semua apa yang diciptakannya. Apapun selain Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ilmu tauhid, ya, seringkali kita mendengarkan para guru-guru kita memberikan contoh sedetail apa, ya, yang dimiliki oleh sifat mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka para ulama memberikan contoh yang sederhana agar difahami oleh masyarakat, oleh umat Nabi Muhammad SAW, bahwa jikalau ada seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di tengah padang pasir yang begitu luas dan gelap gulita, di tengah malam yang gelap gulita, maka Allah mendengar bunyi telapak kaki semut tersebut.
Ini kehebatan daripada sifat maha mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha mendengarnya Allah bukan seperti mendengarnya manusia yang terbatas dengan getaran saja. Tapi maha mendengarnya Allah tidak memerlukan apapun. Tidak memerlukan apapun. Maka keterbatasan manusia jauh daripada kekuasaan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sekecil biji zarah, yarah, Allah akan lihat. Allah akan lihat. Artinya penglihatan Allah apa? Penglihatan Allah artinya Allah catat dan tidak akan pernah Allah lewati untuk dihisab oleh Allah. Disimpan oleh Allah. Kebaikan akan disimpan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan sama. Maka jangan pernah kita remehkan. Jangan pernah kita remehkan. Anggap kecil suatu amalan apapun. Terlebih-lebih amalan baik. Karena banyak daripada orang-orang saleh, para alim ulama mengatakan kemungkinan satu pahala yang kecil yang tidak kita sadari itulah yang menjadi kunci surganya kita. Kemana sholat? Kemana puasa? Kemana menderma kita? Kemungkinan semua itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi yang dilihat oleh Allah adalah ketika kamu masuk ke dalam surau. Sebelum masuk ke dalam surau, kamu berdoa, ya Allah ampuni dosaku dan ampuni semua orang yang ada di dalam surau ini. Kemungkinan doa itu yang diingat oleh Allah, yang dicatat oleh Allah, maka itulah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Salatmu, tahajudmu, puasamu, kemudian membaca Qur'anmu, qiraatul Qur'an, kemudian infakmu dan lain sebagainya. Tidak Allah lihat, tidak Allah jadikan pahala. Allah jadikan pahala. Allah jadikan itu suatu derajat nanti kedudukanmu di dalam surga. Tapi yang menyebabkan kamu ke dalam surga adalah kemungkinan satu amal yang tidak kamu sadari. Kenapa? Karena satu amalan yang tidak kamu sadari itu sangat bersih daripada riya. Sangat bersih daripada sombong. Sangat bersih daripada sum'ah. Sangat bersih daripada ujub. Kenapa? Karena kamu tidak sadari. Tapi kalau amal ibadah yang kamu sadari, amal ibadah yang kamu tekuni, apalagi amal ibadah yang dilakukan di hadapan saudara-saudara yang lain, pandai dulu Pak, kemungkinan itu bisa jadi apa? Dikotori dengan riya, dikotori dengan mengharapkan pujian, dikotori dengan mengharapkan imbalan. Tapi dengan ibadah yang tidak kamu, bahkan kamu remehkan sekalipun atau tidak kamu pandang, itulah kemungkinan besar, kata para ulama, adalah amal ibadah yang bisa menyebabkan kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan ya amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ya. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini Rasulullah pun mengajarkan nikmatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya. Nikmatnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun itu. Ya, apapun itu adalah tidak lepas dari ajaran Nabi Muhammad. Semua diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam hadis apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq.
Jangan pernah, kata Rasulullah, kamu remehkan, kamu anggap kecil suatu amalan walaupun itu kecil. La tafkiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kamu pernah meremehkan amal ibadah sedikit pun. Ya. Walaupun amal ibadah itu hanya sekedar membuat atau melakukan senyuman di wajah saudaramu. Senyum ibadah Habib, ya, at-tabassum sedekah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Banyak orang yang tidak punya harta mau sedekah, bagaimana mereka memperbanyak senyuman di wajah saudaranya. Arti daripada hadis yang dikatakan oleh Rasulullah ini adalah jangan kita remehkan. Jangan kita remehkan amalan sekecil apapun walaupun hanya senyuman di wajah saudaramu. Itu ibadah. Tersenyum kepada siapapun, mengucapkan salam kepada siapapun. Kemungkinan hal-hal yang seperti itulah yang sangat ikhlas di dalam hatinya. Ibadah itulah yang dia tidak harapkan hal duniawi, melainkan akhlak yang tumbuh di dalam hatinya, di dalam dirinya, sehingga membuat ibadah yang begitu luar biasa yang tercatatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau antal ka'afaka biwajhin talib, walaupun hanya dengan senyuman. Ya, jumpa dengan orang yang ada dalam surau, senyum. Jumpa dengan temannya, senyum. Dengan saudaranya, senyum. Bahkan kepada musuh pun senyum. Walaupun dia mukanya masam, kita senyumi saja. Ya, terkadang dengan senyuman itu bisa mendamaikan hati yang sedang amarah. Ya, itulah ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita tidak bisa ibadah yang berat, maka carilah amal ibadah yang ringan. Amal ibadah yang ringan. Yang bisa memperbanyak poin-poin pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu lebih dekat kepada keikhlasan. Lebih dekat kepada keikhlasan. Rasulullah pernah masuk ke dalam masjid, karena di dalam masjidnya Rasulullah itu ada syakul linnisa, ada sebagian untuk perempuan. Ketika Rasulullah masuk, melihat ada tali yang diikat baina sariyatain, di antara dua tiang di dalam masjid tersebut. Kemudian Rasulullah SAW melihat tali tersebut dan bertanya, apa gunanya tali ini? Kata Rasulullah, apa gunanya tali ini diikat di antara dua tiang? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, innaha li Zainab, sesungguhnya tali tersebut punyanya Zainab, istrinya Nabi Muhammad, salah satu istrinya Nabi Muhammad SAW. Untuk apa, kata Rasulullah? Lahal ibadah, punya dia untuk ibadah. Andai kata waktu malam dia tahajud, mengantuk, dia bergantung kepada tali tersebut sehingga tidak jatuh di dalam ibadah solatnya. Kata Rasulullah, putuskan. Apa kata Rasulullah? Putuskan, lepaskan tali tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, apabila di antara kalian sedang beribadah pada Allah dan kalian mengantuk, maka tidurlah, kata Rasulullah. Artinya apa? Artinya keikhlasan yang harus dilakukan oleh seorang hamba, tidak perlu juga keterpaksaan yang ada di dalam dirinya, sehingga keterpaksaan itulah yang akan membuat dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Keterpaksaan itulah yang akan membuat dia lebih hebat daripada orang lain, sehingga ketika amal ibadah tidak mengikuti ajaran Rasulullah, maka lebih dekat kepada ketidakikhlasan. Ya. Bagaimana caranya untuk ikhlas tadi? Ikhlas, la ya'budu illa lillah. La ya'budu illa min ajlillah. Tidak beribadah kecuali untuk Allah. Tidak beribadah kecuali karena Allah. Itu ikhlas. Kalau seandainya
kita lebih mendalami lagi ilmu ikhlas, panjang di dalam ilmu tasawuf itu luar biasa, dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Bahkan seseorang itu jikalau masih terbesit di dalam hatinya menginginkan kedudukan di hati saudaranya atau di hati manusia yang lain, maka itu jauh daripada sifat ikhlas. Ada orang mengaji, kalau dia di dalam surau seorang diri mengaji, suaranya kecil. Tapi kalau seandainya banyak orang ramai di dalam surau, dalam masjid, dia pandai mengaji Quran dan dia keraskan suaranya, itu ditakutkan ada ketidakikhlasan. Sehingga dicontohkan juga, jikalau dia ibadah di surau, solatnya panjang, tapi di rumahnya solatnya pendek, maka perlu ditanyakan apakah solatnya itu ikhlas atau tidak. Perlu ditanyakan solatnya itu ikhlas atau tidak. Di dalam salah satu pelajaran yang kita dapatkan bahwa Rasulullah itu tidak pernah mempermasalahkan solat yang pendek, tidak pernah. Tapi selalu dalam hadis Rasulullah itu mempermasalahkan atau mempertanyakan solat orang-orang yang menjadi imam atau solat yang panjang. Bahkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal pun pernah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika salatnya panjang, sahabat berkomplain kepada Rasulullah, sumul-sumulnya Mu'adz bin Jabal kalau jadi imam ini selalu panjang imamnya. Ditegur oleh Rasulullah, mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah, "Ya Mu'adz, aturidu an takuna fatanan?" Wahai Mu'adz, apakah kamu ingin menjadi orang yang menebar atau memunculkan fitnah? Ajib. Ya. Falikhaffif salatahu, kata Rasulullah, hendaknya orang yang menjadi imam dia memperpendek solatnya, meringankan solatnya, karena yang di belakang dia makmum ada orang tua, ada orang yang sedang punya anak bayi, baby, ada orang yang sedang banyak urusan dan lain sebagainya. Kalau kamu mau panjang di rumah, kalau di surau hanya sekedarnya sehingga tidak merusak hatimu, sehingga ingin didengar, ingin dipuji, ingin diangkat, ingin dan lain sebagainya. Ini salah satu daripada cara kita untuk berikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beribadah kepada Allah, ketika dia belajar untuk ikhlas, maka dia harus merelakan dirinya untuk tidak disebut oleh siapapun, untuk tidak dikenang oleh siapapun. Biarlah yang mengenangnya Allah, biarlah yang mengingatnya Allah, biarlah yang menyebutnya Allah. Ya, na'udzubillah, zaman sekarang ini banyak orang yang memberi infak tapi ingin disebutkan ketika ada pengumuman. Jangan lupa, saya dah bagi 1 lori semen untuk bina surau. Nanti hari Jumat sebut nama saya. Oh, ajib. Jangan lupa, kalau tak disebut, masalah besar, kiamat. Boleh jadi tak datang lagi infak. Kenapa tak sebut nama saya? Tersilap, Pak, minta maaf. Kau tak hormat saya. Engkau tak hargai saya. Memang saya ikhlas, tapi cara engkau menghormati saya, dia pula buat tausiah, dia pula berceramah tentang ikhlas. Saya ikhlas, tapi saya sebut nama saya, tak ada masalahnya. Kalau sudah seperti itu, wallahu a'lam, macam mana terjadinya, ya. Nah, ini keikhlasan, tidak mau disebut, ya. Bahkan tidak ingin dikenal oleh manusia. Yang dia idam-idamkan adalah ketika dia disebut namanya oleh Allah, ketika kebaikannya diumumkan kelak di hadapan Allah. Itu adalah orang yang ikhlas. Sayyidina Uwais Al-Qarni, ya, Sayyidina Uwais Al-Qarni,
seorang pemimpin para tabi'in tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Salah satu penghalangnya untuk berjumpa dengan Rasulullah, hidup di masa yang sama. Hidup di masa yang sama, tapi terhalang untuk datang kepada Rasulullah ketika dia sedang berkhidmat kepada ibundanya. Suatu hari dia izin dengan ibundanya, dia dapatkan izin, kemudian dia datang ke kota Madinah, tapi Rasulullah sedang pergi berperang, tidak berjumpa juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uwais al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah bertatap muka langsung dengan Rasulullah, tapi Rasulullah sebut namanya. Rasulullah sampaikan wasiat kepada Sayyidina Umar ibn Khattab dan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jikalau berjumpa dengan Uwais al-Qarni, mintalah istighfar, doa darinya. Ajib. Keikhlasan yang dimiliki oleh Uwais al-Qarni sampai kepada Rasulullah. Saat itu tidak ada media sosial, tidak ada handphone, tidak ada internet. Bagaimana Rasulullah mengenal Sayyidina Uwais al-Qarni? Bagaimana Rasulullah mengenal ayah Uwais al-Qarni? Bagaimana Rasulullah mengetahui sifat-sifat Uwais al-Qarni, mengetahui penyakitnya Uwais al-Qarni? Dalam satu hadis lengkap Rasulullah sebutkan tentang manakibnya Sayyidina Uwais al-Qarni. Bahkan kata Rasulullah, wahai Umar, wahai Ali, temui, mintalah istighfar darinya. Secara salah satu dari ada cirinya adalah dia pernah punya sakit baros, lam. Allah sembuhkan dia, masih tersisa di bawah ketiaknya sedikit agar dia mengingat nikmat sembuh yang Allah berikan kepadanya. Ajib. Sampai meninggalnya Rasulullah. Kemudian menjadi khalifah Rasulullah, siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu digantikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Meninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq 2 tahun lebih, 2 tahun setengah kurang lebih menjadi khalifah. Meninggal Sayyidina Umar ibn al-Khattab lah yang mencari Uwais al-Qarni. Ketika saat itu Sayyidina, singkat cerita, Uwais al-Qarni dijumpai oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Uwais al-Qarni, kata Sayyidina Uwais, wahai Amirul Mukminin, wahai Ali bin Abi Thalib, dari mana kamu mengenal saya? Man dzakara ismi? Kata Sayyidina Umar, yang menyebut namamu. Zakarullah, Rasulullah menyebut namamu. Kata Sayyidina Uwais, ya, bukan hanya menyebut namamu, menyebut nama ayahmu, asalmu dari mana, kampungmu, negerimu, semua disebutkan oleh Nabi. Kata Sayyidina Uwais. Kemudian apa yang dikata Rasulullah? Kami berdua diminta untuk minta istighfar darimu. Wahai Amirul Mukminin, engkau adalah memimpin umat Islam. Engkau adalah sepupu Rasulullah, wahai Ali bin Abi Thalib. Orang yang dekat dengan Rasulullah, aku yang meminta istighfar. Kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ini perintah Nabi Muhammad SAW. Jikalau dilihat dari keafdaliyahan seorang yang dekat dengan Rasulullah, nah, ya, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali lebih afdal karena dia sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Amirul Mukminin, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah. Tapi Rasulullah ajarkan mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang begitu ikhlas yang dilakukan, diamalkan oleh Sayyidina Uwais al-Qarni, sehingga Allah angkat derajatnya di dunia sebelum di akhirat. Dan Allah sebut namanya, Rasulullah sebut namanya, Rasulullah kekalkan namanya melalui sabda tersebut, melalui kisah tersebut, sehingga Sayyidina Uwais al-Qarni walaupun timpa dengan Rasulullah tapi dikenal sampai hari kiamat. Apa yang menyebutkan itu semua? Keikhlasan di dalam ibadahnya kepada Allah. Dari mana ikhlas ya Habib? Nanti di dalam cerita ini akan ada ceritanya.
Kata Rasul, kata Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Uwais, apa yang kau akan lakukan setelah ini? Kata Sayyidina Uwais, ba'dal hajj, setelah musim haji dan aku berhaji, aku akan pulang ke Basrah, kata Sayyidina Uwais Al-Qarni. Setelah tadi dapat istighfar, dapat doa dari Uwais Al-Qarni, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Ali menanyakan, kemana setelah ini? Kata Sayyidina Uwais, setelah haji, usafiru ilal Basrah, aku pulang ke negeri Basrah. Kata Sayyidina Umar, perlukah aku catat kepada gubernur di sana? Karena bawahan daripada Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pemimpin orang Islam pada saat itu. Bagaimana aku bisa izinkan aku untuk menulis sesuatu agar engkau mendapatkan fasilitas yang lebih baik di Basrah? Kata Uwais Al-Qarni apa? Wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, dua helai yang ada di tubuhku ini adalah suatu kebanggaan bagiku yang selalu aku jadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah cukup bagi. Dua helai ini sudah cukup bagiku. Aku tidak perlu kemuliaan apapun yang kau mungkin bisa berikan dengan tulisanmu kepada gubernur Basrah. Ya. Kemudian kata Sayyidina Umar, kalau begitu aku saja akan berikan fasilitas kepadamu untuk pergi ke sana. Kata Sayyidina Uwais Al-Qarni, wahai Umar bin Khattab, aku takut nanti orang semua akan notice kepadaku, akan mengenal kepadaku. Uhibbu an akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya. Akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya. Kata Sayyidina Uwais Al-Qarni, aku lebih gembira, lebih suka ketika aku tidak dikenali siapapun oleh manusia. Lihat, amalannya luar biasa. Ya, dapat pujian dari Nabi Muhammad SAW. Dikenal oleh Rasulullah walaupun dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi apa yang diinginkan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni? Ya, uhibbu an akuna fi khabra'in nas. Aku lebih suka tidak dikenal oleh manusia. Tidak butuh bagiku untuk viral. Kalau sekarang orang mencari viral, ya, mencari viral bagaimana ceramah yang bagus, bagaimana konten yang cantik, bagaimana ini dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menjadi selebriti, untuk menjadi influencer, untuk menjadi orang terkenal. Ya, tapi lihat bagaimana sifat orang yang dikenal oleh Nabi Muhammad, yang dicintai oleh Nabi Muhammad walaupun tidak dijumpai oleh Nabi Muhammad. Sahabat kan besar, sahabat disuruh meminta doa kepadanya. Apa sifatnya? Ya, dia lebih suka tidak dikenal oleh manusia. Kalau begitu, kata Sayyidina Umar dan pada Sayyidina Ali, kalau begitu bagaimana setelah ini aku ingin berjumpa lagi denganmu wahai Uwais Al-Qarni? Kata Sayyidina Umar, bagaimana caranya? Kalau tidak ada orang yang mengenalmu dan keberadaanmu tidak diketahui oleh manusia yang lain, oleh masyarakat yang lain, bagaimana aku bisa berjumpa denganmu? Di mana tempat kita berjanji nanti? Di mana kita akan berjanji untuk berjumpa lagi? Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Uwais Al-Qarni apa? Maw'iduna indal haud. Ya, tempat berkumpul kita berjanji nanti kita akan berjumpa di telaga Kausar Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau di dunia sudah cukup, tidak ada lagi perjanjian tempat kita untuk berjumpa. Sudah, hari ini selesai. Oh, kalau orang berjumpa dengan presiden, dengan perdana menteri, ketika ingin ditawarkan fasilitas, so bukan presiden atau amir yang akan meminta janji jumpa lagi, tapi dia yang akan minta. Tapi lihat bagaimana Uwais Al-Qarni mengatakan, maw'iduna indal haud. Kita jumpa tak ada di dunia lagi dah. Ini cukup. Dah cukup dah. Ini pun membuat saya tidak nyaman, kata Sayyidina Uwais. Ya. Aku fi ghabra'in nas ahabbu ilayya.
Beliau tidak ingin dikenal, tapi kita nanti berjumpa, berjanji. Tempat janjinya kita nanti adalah di mana? Di haud telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diwariskan sifat orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Ajaran Rasulullah, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, inilah yang diajarkan. Tidak menginginkan apapun pujian, tidak menginginkan apapun kebaikan. Bahkan ketika berbuat baik, dia tidak ingin mendapatkan kesan apapun dari orang yang diberikan kebaikan. Apalagi zaman sekarang ini, banyak orang yang ketika sudah berbuat baik, maka dia ingin diingat kebaikannya. Ketika dia berbuat baik, dia ingin diingat kebaikannya. Ketika orang yang diberikan kebaikan olehnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia marah. Ini jauh daripada ikhlas. Jauh daripada ikhlas. Ya, contoh, Habib selalu menderma kepada surau An-Nur ini. Tiba-tiba surau An-Nur ini memanggil atau menjemput penceramah lain selain Habib. Habib marah. Oh, ini Habib Ali tidak ada ikhlas dalam hatinya. Menderma, berharap untuk selalu mendapatkan kebaikan dari orang yang diberikan derma. Dan derma selalu ingin mendapatkan kebaikan dari tempat yang dia berikan derma. Ini jauh daripada ikhlas. Ya, apalagi ketika kita membantu seseorang, orang tersebut lebih dekat dengan orang lain, dia marah. Jauh daripada kita ikhlas. Jauh. Bukankah yang kau berikan derma tersebut, infak tersebut kepada seorang yang kau harusnya ikhlas kepada Allah, dan dia bukan milikmu. Orang yang kau berikan infak itu bukan milikmu, dia milik Allah. Kau tidak berhak untuk memilikinya, sehingga mengatur hidupnya, mengatur kehidupannya, mengatur apapun. Ketika orang itu jauh dekat dengan orang lain, dia marah. Saya lebih berhak dekat dengan dia karena saya selalu membantu dia. Bantuan itu tidak akan pernah berbuah ikhlas. Ya. Bahkan ketika dekat dengan orang lain, dia cemburu. Tahu cemburu? Dia jealous. Harusnya saya lebih dekat dengan orang itu. Kenapa? Karena saya selalu membantu dia. Oh, ini bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ibadahnya karena siapa? Karena manusia. Di akhirat nanti, ketika seorang berbuat baik untuk manusia, maka Allah tidak akan memberikan pahala. Dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, aku berikan ini, ibadah ini, amal ini, infak ini, mana semua? Kata Allah, kamu beribadah untuk manusia, bukan untukku. Ambil pahalamu dari manusia. Pahalamu tidak datang dari saya. Kenapa? Karena kamu melakukannya untuk manusia, bukan untukku. Kata. Kosong amal ibadahnya, kosong pahalanya. Mana? Kata Allah, dariku memang kosong. Ambil dari si fulan yang kamu ibadah untuknya. Ambil dari si fulan yang kamu infak untuk dapat cintanya. Kamu berinfak bukan untuk dapat cintaku, tapi untuk dapat cinta dia. Jangan ambil pahala dariku. Tidak ada dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah, keikhlasan di dalam meniti kehidupan ini dalam ibadah sangat cantik. Sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Sehingga tidak sia-sia bagi kita untuk melakukan untuk melakukan ibadah tersebut. Disimpan oleh Allah. Ya. Dan dari ibadah itu semua banyak-banyak kita kembali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita sudah mempunyai sifat ikhlas, sedang belajar berikhlas, sedang mendalami ilmu ikhlas, maka banyak-banyak bersyukur. Ya, banyak-banyak bersyukur. Orang yang bersyukur hidupnya akan tenang.
Orang yang bersyukur hidupnya akan tenang. Ya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddan mengatakan, wa in tarda bil mabsumi ishta muna'ama wa in lam takun tarda bihi ishta fil hazan. Al-Imam Al-Haddan mengatakan, jikalau kamu ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka kamu akan hidup dalam keadaan senang, hidup dalam keadaan gembira. Wa illam takun tarda bihi istafil hazan. Jikalau kamu hidup tidak riba dengan apa yang Allah berikan kepadamu, istafil hazan, kamu akan hidup dalam kesedihan. Makanya banyak orang mungkin hidupnya banyak rezeki, hidupnya banyak kenikmatan, tapi tetap hatinya di dalam kesempitan. Dia dapat rezeki, contohlah, dia dapat gaji lebih besar daripada teman-teman yang lain. Tapi kenapa hatinya selalu sedih? Karena tidak belajar dalam sifat ridha kepada Allah. Tidak belajar dalam sifat ridha. Tidak ikhlas kepada Allah. Tidak ridha, tidak menerima dengan hati yang lapang dengan apa yang Allah sudah berikan kepadanya. Maka mempelajari sifat-sifat ini di dalam meniti kehidupan kita yang tersisa sedikit atau banyak lagi, ini sangat dipentingkan ya ikhwan. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini jangan sampai juga kita lupa bahwa apa yang kita jalani dalam kehidupan ini hanya sementara saja. Sementara. Intinya, apa yang kita lakukan adalah untuk hari yang kekal. Apa yang kita lakukan di dunia ini adalah suatu poin baik atau poin buruk yang akan kita jumpai nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang akan luput dari itu. Semuanya, baik yang sekarang ini masih muda lagi atau yang sudah tua, semuanya akan berjumpa dengan Allah, akan menyadari bahwa hidup yang selama ini di dunia yang dia rasakan, senang, sedih, nikmat, susah, semuanya itu hanya jembatan saja yang harus dia lewati dan dia akan sampai finish selesai. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa in minkum illa wariduha. Ya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hakman maqdiyan. Tidak ada darimu siapapun di antaramu, kata Allah, illa wariduha, pasti akan datang kepada Allah, pasti akan menjumpai kematian. Kana ala rabbika hatman maqdiyan. Itu sudah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Ya, tapi apakah hanya sekedar datang kepada Allah? Tapi apa hanya sekedar mati yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah mengingatkan setelah ayat tersebut, Allah mengatakan, "Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina." Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, "Summa nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kata Allah, ketika mereka sudah kami janjikan untuk mati semuanya, artinya datang kepada hari kiamat semuanya, berjumpa dengan Allah semuanya, "Summanunajjil ladzina taqaw." Kami akan selamatkan orang yang bertakwa kepadaku, kata Allah. Ya, jangan takut kalian yang bertakwa kepada Allah, kata Allah. Ketika kalian sudah saya wajibkan untuk mati, jangan takut untuk sengsara, jangan takut untuk binasa, jangan takut untuk celaka. Kenapa? Karena jaminannya, kata Allah, kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Tapi sebaliknya juga, hati-hati bagi orang yang zalim. Wa nadharu zalimin. Dan kami, kata Allah,
Sudah peringatkan juga kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang hanya melihat keindahan dunia saja, orang-orang yang hanya menikmati keindahan dunia sesaat saja, orang-orang yang hanya menikmati kenikmatan yang menipu daya dia saja. Hati-hati, kami sudah ingatkan, kami akan masukkan dia ke dalam api neraka selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah min dzalik. Beramal untuk Allah artinya amal tersebut untuk dirimu. Ketika kamu beramal untuk Allah, maka kamu beramal untuk diri. Ya. Dan orang yang ikhlas, dia akan tenang hidupnya. Orang yang ikhlas, dia akan tenang hidupnya. Dia ibadah kepada Allah, tidak hirau kepada siapapun. Mau gunung meletus, mau orang di sana ada guru hara, di sana ada perang, di sana ada, itu hidupnya tenang. Hidupnya tenang. Tidak hirau dengan apapun. Yang dia hiraukan hanya Allah. Hidupnya tenang. Dia ibadah. Oh, kalau saya ibadah macam ini, nanti yang sana marah dengan saya. Dia tidak hiraukan mau marah. Selama Allah ridha dengan saya, selama Allah ridha dan cinta kepada saya, itulah tujuan saya hidup. Itulah tujuan saya beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan lain. Maka orang yang tujuannya hanya Allah, wijhatuhu ilallahi wahdah, dia akan hidup tenang. Ketika dia hanya menuju kepada Allah, dia hanya mengharapkan Allah, dia hanya mengharapkan ridha Allah, maka tidak ada yang bisa mengganggu hatinya. Ya, makanya ketika seorang orang saleh ditanya oleh salah satu muridnya, wahai Syekh, di dunia ini banyak problematik, banyak masalah dan lain sebagainya, tapi kami melihat engkau, wahai Syekh, seperti tidak pernah sedih, seperti tidak pernah ada masalah, seperti tidak ada problem dalam kehidupannya. Apa kuncinya, wahai Syekh? Apa amalannya, wahai? Kata Syekh tersebut, wahai fulan, ya, bagaimana aku mau sedih, bagaimana aku mau susah, ketika aku ingin berbicara dengan Allah, maka aku jadikan salat sebagai mediaku untuk berbicara kepada Allah. Ketika aku ingin diajak bicara oleh Allah, maka ada Al-Quran yang selalu mengajak aku bicara daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada salat untuk Allah bicara kepadaku, ada Al-Quran untuk aku berbicara, diajak bicara oleh Allah. Bagaimana hidupku mau susah? Tidak akan mungkin kesusahan datang kepadaku. Salat aku jadikan untuk berbicara kepada Allah. Al-Quran aku jadikan Allah berbicara kepadaku. Maka tidak ada saat di mana aku mendapatkan kesusahan atau kesedihan, kata Syekh tersebut, orang soleh tersebut. Ini hidupnya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Allah yang dia perhatikan. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Untuk Allah. Bukan untuk parti fulan, bukan untuk company fulan, bukan untuk keluarga fulan, bukan untuk yayasan fulan, bukan untuk surau atau masjid fulan, lillah, untuk Allah. Bukan untuk organisasi fulan. Tidak. Semua itu dihapuskan ketika mereka sudah memandang pada lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Ibadahku, salatku, matiku, hidupku lillah, untuk Allah. Dia tak hiraukan, dia jaga akhlaknya kepada orang lain, dia jaga sosialnya kepada masyarakat yang lain, dia jaga adatnya kepada perilaku kepada sesama yang lain, tapi hidupnya, matinya, ibadahnya, salatnya untuk Allah. Dia tidak hiraukan yang lain. Bahkan lebih tinggi lagi levelnya, ketika seorang yang sudah mengenal Allah, mereka menganggap bermuamalah kepada manusia
adalah wasilahku untuk beribadah pada Allah. Ketika dia bermuamalah, berbuat baik kepada manusia, dia anggap bahwa itulah caraku mencari ridha Allah. Itulah caraku untuk mencari kegembiraanku untuk Allah. Ya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya di malam yang mulia ini, dan insyaallah apa yang kita dengarkan khususnya kepada Habib sendiri, kepada Al-Faqih sendiri, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, ilmu yang kita dengarkan, nasihat yang saya tujukan untuk khususnya kepada pribadi saya sendiri, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu ini bermanfaat dan bisa kita amalkan, setidaknya menggoyangkan, mengetuk sedikit sanubari dan hati kita bagaimana cara pandang yang benar di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah malam ini kita pun dihadiri oleh Datuk Wira Yasin Syarif, ya, tahu sebut dengan Panda. Kita selalu panggil beliau ini Panda. Beliau tanah sebut Datuk Panda. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan semua juga orang-orang tua yang ada di sini, baik itu tua atau muda, panjang umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini terus-menerus akan terus bersambung, dan insyaallah silaturahmi yang membawa manfaat, silaturahmi yang membawa keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la 'alaina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.